Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Akan mempresentasikan PPT saya itu karakteristik listrik saluran transmisi. Definisi saluran transmisi. Definisi saluran transmisi adalah jaringan kabel dan struktur yang digunakan untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit ke pengguna akhir. Fungsi utama mendistribusikan daya listrik dengan efisiensi dan aman. Pendahuluan karakteristik listrik saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Resistansi atau biasa disebutkan R adalah penyebab yang terpenting dari rugi daya pada saluran transmisi. Jika tidak ada keterangan lain, maka yang dimaksud dengan istilah resistansi adalah resistan efektif. Resistan efektif dari saluran dari suat penghantar adalah R sama dengan rugi pada penghantar per I pangkat 2 kali ohm, di mana daya yang dinyatakan dalam watt adalah arus RMS pada penghantar dalam ampere. Nilai resistansi saluran transmisi dipengaruhi oleh resistivitas konduktor dan temperatur. Resistansi dari sebuah penghantar sebanding dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Perubahan resistansi tahanan logam dengan berubahnya suhu maka akan berubah secara linear pada batas-batas pengoperasian yang normal. Kita lihat R1 per R2 sama dengan T tambah T1 per T tambah T2. R1 dan R2 adalah resistansi penghantar pada suhu T1 dan T2 dalam derajat Celcius. T merupakan konstanta. Induktansi. Induktan kawat 3 fase umumnya berlainan untuk masing-masing kawat. Namun karena perbedaannya kecil, nilai induktannya dari penghantar yang ditransposisikan yang diambil bila ketidakseimbangannya tidak besar. Untuk susunan kawat sistem saluran kanda reaktan induktif urutan positif dari saluran yang ditransposisikan dinyatakan oleh P.A. Lewis sebagai XL sama dengan 0,004657 F log 10 GMD per GMR kali ohm per mil. Kita lihat contohnya. F sama dengan frekuensi, GMD sama dengan geometric mean distance, GMR atau geometric mean radius, K sama dengan konstanta. Induktannya dapat dihitung seperti rumus berikut. Induktansi timbal balik antara dua rangkaian disebut flux gandeng rangkaian pertama karena arus pada rangkaian kedua menghasilkan arus flux gandeng rangkaian satu sebanyak 12. Mutual induktansi M12 sama dengan 12 per I2. Induktansi dan reaktansi induktif. Penurunan rumus induktansi dan reaktansi induktif dari konduktor diabaikan dua faktor, yaitu 1. Efek kulit, 2. Efek sekilar. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik kerapatan arus penampang konduktor makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi jika hanya meninjau frekuensi 20 Hz atau 60 Hz, pengaruh efek kulit sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Efek sekitar adalah pengaruh kawat lain yang berada di samping kawat yang ditinjau sehingga distribusi flux tidak simetris. Tetapi jika radius konduktor kecil terhadap jarak kedua kawat, maka efek sekitar sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Induktansi saluran-saluran dengan penghantar terpadu. Gambar sebuah saluran berfasa tunggal yang terdiri dari dua penghantar. Dalam kasus penghantar terpadu atau jenis lilitan, dianggap semua serat adalah identik dan membagi rata arus yang mengalir di dalamnya. Masing-masing penghantar merupakan satu sisi dari saluran. Digambarkan sebagai suatu kumpulan yang sembarang dari penghantar yang tak berhingga. Banyaknya pembatas yang digunakan adalah syarat-syarat paralel berbentuk silinder dan memberikan arus merata. Induktansi saluran 3 fase dengan jarak pemisah yang sama. Berikut di samping adalah gambar sederhana saluran 3 fase yang terpisah dengan sudut yang sama sehingga membentuk segitiga sama sisi. Jika kita misalkan
kawat netral tidak ada, arus pasor 3 fasa seimbang, maka A tambah I, B tambah C sama dengan 0. GMD dan GMR. Radius rata-rata geometris dari suatu luas ialah limit dari jarak rata-rata geometris antara pasangan elemen dalam suatu luas itu sendiri bila jumlah elemen itu diperbesar sampai tak terhingga. A. Teori Guye. Pada suatu lingkaran dengan radius R terdapat n titik yang jaraknya satu sama lain sama besar, maka GMD antara titik adalah rumus GMD yaitu R n pangkat n kurang 1 akar n. Jarak bersama antara pasangan titik itu adalah sama dengan n kali n kurang 1 jarak-jarak, dan hasil perkalian dari semua jarak-jarak itu adalah sama dengan pangkat n dalam kurung n kurang 1 dari GMD nya. B. GMD dari satu titik terhadap pusat lingkaran. C. GMD dari dua lingkaran dengan jarak titik pusatnya D12 adalah D12. Berikut jaringan 3 fasa. Jika diadakan transparansi seperti gambar di atas, didapatkan rumus seperti yang terlihat. Kapasitas adalah kemampuan dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator untuk menyimpan muatan listrik pada tegangan yang diberikan di antara keduanya. Bila pada dua konduktor yang terpisah oleh jarak tertentu dialirkan arus listrik, maka akan terbentuk flux elektrostatik dan dua konduktor tersebut berfungsi sebagai kapasitor. Nilai kapasitansinya semata-mata tergantung dari jari-jari konduktor dan jarak antara kedua konduktor tersebut serta tidak dipengaruhi oleh besarnya medan magnet. Kapasitansi. Rumus untuk menentukan kapasitansi saluran adalah C 0,02413 per log 10 GMD per R, di mana C merupakan kapasitansi, GMD adalah geometry mean distance, R adalah jari-jari pengantar. Jatuh tegangan. Jatuh tegangan pada saluran transmisi adalah selisih antara tegangan pada pangkat pengiriman dan tegangan pada ujung penerimaan. Tegangan listrik pada saluran bolak-balik misalnya tergantung pada impedan dan admitasi saluran serta pada beban dan faktor daya jatuh tegangan relatif dinamakan regulasi tegangan. Rumus jatuh tegangan itu Fs per Fr kurang Fr per Fr kali 100%, di mana Fs tegangan pada pangkal pengiriman dan Fr adalah tegangan pada ujung penerimaan. Contoh soal, perhatikan rangkaian berikut. R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 2, H dan C sama dengan 10 mikrofarad. Tegangan saat sumber adalah 100 akar 2 sin 100 T volt. Besar pendensi rangkaian dan arus efektif sumber adalah besar arusnya IM sama dengan FV per Z sama dengan 100 akar 2 per 1000 sama dengan 0,1 akar 2 ampere. IF sama dengan IM per akar 2 sama dengan 0,1 akar 2 per akar 2 sama dengan 0,1 ampere. Contoh soal yang kedua, akibat pengaruh arus bolak-balik pada rangkaian R sama dengan kurang L seri, diperoleh data yang tertera pada gambar di bawah ini. Berikut pembahasannya. Besar arus pada rangkaian L R sama dengan I kali R. 80 sama dengan 1 I kali 100, I sama dengan 0,8 ampere. Besar tegangan pada induktor P pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 R tambah P pangkat 2 L. 100 pangkat 2 sama dengan 80 pangkat 2 tambah V pangkat 2 L. 10.000 sama dengan 6.400 tambah V pangkat 2 L. 10.000 dikurang 6.400 sama dengan V pangkat 2 L. 3.600 sama dengan V pangkat 2 L. V pangkat 2 L sama dengan 60 volt. Nilai reaktansi induktornya FL
sama dengan I kali XL. 60 sama dengan 0,8 kali XL. XL sama dengan 75 ohm. Contoh soal yang ketiga, sumber DC 2 volt dihubungkan dengan dua elemen listrik yang dipasang seri dan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut 200 mega ampere. Jika sumber DC diganti dengan AC 2 volt, maka arus yang mengalir pada rangkaian menjadi 100 mA. Komponen listrik pada rangkaian ini adalah pembahasannya diketahui volt DC sama dengan 2 volt, arus 200 mA atau 0,2 ampere, volt 2 volt, AC arus AC 100 mA atau 0,2 ampere. Arus DC yang mengalir, maka elemennya mungkin adalah resistor dan induktor. Hambatan pada induktor jika menggunakan sumber tegangan DC adalah 0. Dihubungkan dengan sumber AC 2 volt, arusnya mengalir 100 mA atau sama dengan 0,1 ampere. Berikut contohnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.